Pagi anakku semua. Pagi, Bu. Sehat semua ya? Sehat. Ya. Oke, kan peralatan tulisnya ya. Kalkulator, buku jurnal. Kita hari ini belajar bersama. Ibu harap kalian semua semangat di pagi hari ini anak ya. Kita pembelajaran kita satu orang pimpin doa. Raka. Ayo Raka pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Raka untuk hari ini. Sebagai bentuk nasionalis kita, nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ibu share di grup untuk linknya. Kalian Ibu tampilkan ya. Oke. Absen hari ini masuk semua ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, masuk semua. Oke, terima kasih. Ya, hari ini pembelajaran kita, pertemuan kita hari ini yaitu mengenai penerapan aset tetap. Nah, ini ya. Jadi, untuk penerapan aset tetap, sebelumnya di mata pelajaran tahapan siklus akuntansi kelas 10. Aset. Iya, aset ya. Kelompok aset ya, harta. Jadi di kelompok aset ini kan ada harta lancar, harta tidak lancar, harta tetap atau aset tetap. Nah, inilah yang mau kita pelajari hari ini, ya. Nah, itu yang kita pelajari, aset tetap, bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan. Ini yang harus kita diskusikan hari ini, bagaimana selanjutnya, bagaimana cara kita memperoleh aset tetap. Nah, ini ya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Terus perhitungannya bagaimana? Jadi nanti di pembelajaran kita ini, inilah yang kita bahas ya. Inilah yang kita bahas. Dan untuk penilaian nanti, untuk penilaian Ibu, nanti Ibu ambil dari mulai keaktifan kalian ya, berdiskusi, mulai dari keaktifan kalian berdiskusi, sikap kalian, terus sampai dengan nanti kita pembahasan soal di LKPD. Begitu nak ya? Ya, itu nanti untuk penilaiannya. Baik, kita mulai. Sekarang Ibu mau mempresentasikan materi penerapan aset tetap. Diskusi di sini nak ya. Jadi Ibu harap kalian nanti bisa menerapkan pembelajaran kita hari ini itu mengenai aset tetap ya, ini ya. Oke, penerapan aset tetap. Nah, ini dari gambar ilustrasi apa yang kalian bisa diskusikan dari sini? Aset tetap berwujud, Bu. Aset tetap berwujud ya, aset tetap berwujud. Nah, aset tetap berwujud yang seperti apa nak? Apalagi siapa lagi yang bisa? Gedung. Gedung. Nah, Apa di sini? Mesin untuk komputer. Dari sini kalian bisa simpulkan bahwa ini termasuk ke dalam aset tetap berwujud. Iya, aset tetap berwujud ya, bahwa dengan adanya aset tetap operasional perusahaan bisa berjalan dengan baik ya nak ya, bisa berjalan dengan baik. Bagaimana nak kalau misalnya tidak ada aset tetap, bagaimana? Apa yang terjadi? Perusahaan tidak bisa berjalan dengan lancar. Iya, operasionalnya ya, operasional perusahaan tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, dari sini sudah dapat gambaran ya nak ya. Jadi inilah pentingnya kita membahas mengenai aset tetap. Oke, selanjutnya ini ada peta konsep ya. Peta konsep di sini artinya poin-poin penting yang akan kita bahas. Dimulai dari pengertian aset tetap, karakteristik aset tetap, penilaian dan akun-akun aset tetap sampai kepada pencatatan harga perolehan. Oke, catatan harga perolehan. Baik. Selanjutnya kita mulai dari apa itu pengertian aset tetap. Ya, ayo siapa yang bisa? Turut kelompok kakak, ayo. Aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan guna manfaat dari sebuah perusahaan. Oke, ya itu menurut Raka sudah bagus ya Raka ya, sudah bagus. Nah, selanjutnya menurut kelompok lain, kelompok dua si apa? Depi, ayo Depi, apa Depi? Tetap itu Bu kekayaan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Ya, betul ya, sudah betul.
Terus kelompok tiga si Reka. Tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dimana bermanfaat untuk operasional sebuah perusahaan. Iya, ya. Oke, baik. Terima kasih anak ya untuk jawaban kalian semua sudah mendekati sempurna ya. Jadi, aset tetap itu adalah apa aset tetap? Nah, ini dia ya. Semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, ini baik yang berwujud maupun Yang Wujud. tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan uang dan digunakan dalam operasional perusahaan yang nantinya akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa yang Akan datang. Akan datang. Begitu ya, Nak ya. Nah, itu untuk pengertian aset tetap. Jadi semua kekayaan dimiliki oleh suatu perusahaan artinya yang mendukung operasional perusahaan sendiri. Gitu, Nak ya. Oke, baik. Sampai di sini jelas ya. Selanjutnya, kita masuk kepada klasifikasi aset tetap. Nah, klasifikasi aset tetap. Di sini ada 2 klasifikasi aset tetap. Apa yang pertama, Nak? Tetap berwujud. Aset tetap berwujud dan Aset tetap tidak berwujud. nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan aset tetap berwujud? Aset tetap berwujud itu kayak aset tetap yang secara fisik dapat digunakan oleh perusahaan yang memiliki tujuan dipakai secara aktif dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa kegunaan relatif yang permanen. Ya, bagus sekali ya. Oke, memiliki bentuk fisik, ya, dapat dilihat, dapat diraba. Contohnya dari kendaraan kalian, dapat dilihat apa enggak, Nak? Dapat. Ya, Bu. Ya. Dapat. Dapat dilihat, dapat diraba gitu ya. Ada wujudnya gitu loh, Nak. Nah, kalau nggak ada wujudnya apa namanya, Nak? Ya, Aset tidak berwujud. iya, masuk ke dalam aset tetap tidak berwujud. Nah, aset tetap tidak berwujud di sini apa kira-kira contohnya, Nak? Tidak memiliki bentuk wujud berarti ya? Goodwill. Iya, contohnya apa? Ya, Afrida. Paten. Iya. Kita. Iya, pintar sekali ya. Berarti sudah paham ya, Nak ya? Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita khusus membahas aset tetap Wujud. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Bu Angkat mengerti ya? Iya, Bu. Oke, baik. Kita masuk ke karakteristik aset tetap. Nah, di sini karakteristik aset tetap. Karakteristik aset tetap. Yang pertama, apa, Nak? Karakteristik aset tetap yang pertama? Berwujud. Berwujud. Nah, berwujud artinya itu bagaimana, Nak? Berwujud? Ada fisik Ada bentuk. Bentuknya. Iya, Dapat dilihat. iya, betul sekali. Yang kedua, nah, maksudnya umurnya lebih dari 1 tahun gimana, Nak? Dipakainya lebih dari 1 tahun. Bisa dipakai dalam jangka waktu panjang. Ya. Iya, betul sekali. Bisa digunakan dalam jangka waktu panjang. Ya. Oke, yang ketiga. Digunakan dalam Digunakan dalam operasi perusahaan. Ya, apa maksudnya? Siapa yang bisa? Digunakan untuk Contohnya memperlancar kayak gedung gitu, Bu, operasional gedung. perusahaan, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi dikhususkan untuk operasional perusahaan tempat usahanya ya, dikhususkan untuk operasional perusahaan dan tidak diperjualbelikan ya. Ingat ini ya. Yang kelima apa? Material. Apa artinya material? Dari material yang cukup besar kali, Bu. Iya, memiliki nilai material yang cukup tinggi ya. Karena aset tetap kalau kita beli atau kita jual pasti memiliki nilai yang cukup tinggi ya. Di sini jelas? Jelas, Bu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke penilaian dan akun-akun aset tetap. Nah, aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dinilai berdasarkan dari harga perolehan aset tetap ya, yang disebut juga dengan biaya historis. Nah, untuk akun-akun aset tetap sudah tahu ya. Oke, kita lanjutkan. Apa itu harga perolehan ya? Harga perolehan. Contoh nih, Ibu kasih ilustrasi ya. Kasih ilustrasi. Kalian memiliki motor bisa didapatkan dengan cara apa, Nak? Dibeli barter. Beli ya, beli. Oke, beli. Pada saat kalian membeli, maka pada saat kalian membeli motor dapat hanya harga belinya saja atau ada biaya lain-lain? Ada biaya lain-lain. Ada biaya lain. Biaya apa saja, Nak? Biaya apa? Biaya angkut. Iya, ada biaya angkut, ada biaya apa lagi selain harga belinya? Biaya pemasangan. Iya, biaya pemeliharaan, biaya asuransi. Ya, pintar sekali ya, berarti sudah. Nah, dari ilustrasi tadi, apa yang kalian bisa ketahui tentang harga perolehan? Seluruh biaya. Semua pengeluaran yang diperlukan Iya, untuk mendapatkan bagus aset sekali. tetap.
Iya, jadi semua pengeluarannya, semua tidak hanya harga beli, tapi mulai dari harga beli ditambahkan dengan biaya-biaya sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Ya, baik. Ya, itu yang dimaksud dengan harga perolehan. Nah, ini sudah memahami anak ya? Nah, bagaimana cara kita memperoleh aset tetap atau cara perusahaan? Membeli. Membeli, ya dengan cara membeli secara kredit maupun tunai. Kita bahas satu-satu ya, nak ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Oke, tadi sudah kita bahas. Nah, ini dia ya. Nah, Ibu mau kalian berdiskusi melalui grup WhatsApp ya. Oke, jadi di komen di grup WhatsApp, pembelian secara tunai atau kredit itu apa? Ya, pembelian kredit, pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengangsur biaya pembayaran sebaik. Ya, baik ya, Lisdi ya. Oke, yang lain. Pembelian tunai berarti pembelian tunai apa? Pembelian barang dagang secara tunai, berarti perusahaan mengeluarkan sejumlah uang tunai untuk membeli. Ya, oke. Kalian diskusikan harga perolehan dengan cara secara tunai. Oke, baik. Ayo, siapa yang bisa? Afrida 62.500, 62.500. Oke, nah, ya baik. Oke ya, berarti sudah memahami ya, nak ya. Nah, kita ya sudah dulu domara tunai paham ya, nak ya. Ibu anggap paham. Dari pelajaran kita ini ada yang bertanya, nak? Saya, Bu. Ya, silakan Maulida. Kenapa aset tetapnya itu nggak termasuk investasi jangka panjang bagi perusahaan? Oh ya, ya bagus sekali pertanyaannya. Ya, bagus sekali. Kenapa aset tetap ini yang kita pelajari ini ya, maksudnya Maulida ya? Kenapa aset tetap ini tidak termasuk investasi jangka panjang? Jadi gini. Ya. Aset tetap di sini adalah aset tetap yang digunakan khusus untuk operasional perusahaan. Contoh, Ibu memiliki perusahaan nih, ya. Ibu memiliki perusahaan. Pada saat Ibu memiliki perusahaan sebagai tempat usaha Ibu, artinya itu tidak Ibu perjualbelikan toh. Nah, begitu ya. Jadi khusus tempat usaha Ibu. Jadi tidak untuk Ibu jual dan tidak untuk Ibu investasikan. Lain, kalau Ibu misalnya ngambil tanah di luar dari tempat usaha Ibu ya, nak ya. Ibu ngambil tanah di luar dari tempat usaha Ibu. Nah, tanah yang Ibu ambil itu tadi, itulah yang dimaksud investasi jangka panjang. Ya, jadi bukan aset tetap di sini bukan untuk diperjualbelikan. Lain halnya kalau Ibu membeli di tempat lain, nah itulah yang dinamakan investasi jangka panjang. Ya. Nah, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, ya itu yang dimaksud dengan kita. Ya, bagus sekali. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada lagi. Sekarang kita lanjut ke bagaimana pencatatannya. Nah, ini jurnalnya belum ternyata tadi ya. Oke, kalau kalian membeli mesin secara tunai, apa yang berpengaruh, nak? Mesin bertambah, kas kita berkurang. Ya, mesinnya bertambah, sebelah debit Kasnya berkurang setelah kredit. Iya, kasnya sebelah kredit sebesar harga perolehannya yaitu tadi sebesar 62.500.000. 62.500 itu sekalian. Ya, kita di LKPD kemarin yang sudah Ibu buat ya, LKPD. Oke, ini didiskusikan nanti di grup WhatsApp ya, nak ya. Jadi yang pertama untuk yang pengetahuan dulu ya, nak ya. Oke, ini dulu didiskusikan, nak. Nomor satu. Ada yang menjawab? Ya, tidak termasuk karena mobil adalah barang dagangan. Iya, betul sekali. Tidak termasuk ke dalam aset tetap karena tadi sudah kita bahas, nak. Ya, ini karakteristik. Karena aset tetap yang kita pelajari di sini adalah tidak untuk diperjualbelikan. Aset tetap yang ada di showroom mobil berarti itu kan dijual ya, nak ya. Dijual ya. Sedangkan aset tetap yang kita bahas di sini adalah digunakan untuk operasional perusahaan ya, digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak diperjualbelikan. Jadi tidak termasuk ya, nak ya. Itu nomor 1. Ya, paham ya? Ini ya. Nah, langsung didiskusikan di sini aja untuk yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 Manfaatnya dapat dirasakan. ya. Kini ada mendatang. Ya, ayo yang lain lagi. Tadi si Mesa sudah menyampaikan memiliki manfaat. Nah, pasti dong ya, harus memiliki manfaat. Yang pertama apa, nak? Berwujud. Iya, harus berwujud. Makanya bisa dikatakan sebagai kriteria aset tetap. Nah, selanjutnya apa, nak? Oke, yang selanjutnya. Nah, ini apa alasan yang menyebabkan suatu perusahaan membuat sendiri aset tetap berwujud untuk memenuhi kebutuhannya? Ayo, apa alasannya, nak? Karena tidak ada yang menjual. Ya, Agar memiliki ciri khas. Ekonomis, Bu, ekonomis murah. iya, ekonomis memiliki ciri khas ya sesuai dengan kriteria kita ya. Oke, Ibu kira kalian sudah paham materi kita kali ini ya, nak ya. Jadi untuk pembelajaran kita sampai di sini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau mendengarkan kesimpulan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Oh, Lisli, ayo Lisli. Kesimpulannya, aset tetap adalah
yang memiliki nilai harga jual atau tidak diperjualbelikan oleh perusahaan dan juga memiliki karakteristiknya sendiri. Ya, oke, baik ya, baik. Disempurnakan lagi siapa yang bisa menyempurnakan? Ayo, Misha. Iya, aset tetap adalah kekayaan dimiliki oleh perusahaan yang memiliki karakteristiknya sendiri dan mempunyai cara memperoleh aset tetap itu sendiri. Ya, cara memperoleh aset tetap lebih diuraikan lagi ya. Sudah ada dari beberapa temannya tadi sudah menyimpulkan. Jadi Ibu Ibu akan kembali ya bahwa hari ini kita sudah mempelajari aset tetap di sini adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan ya. Dimiliki oleh suatu perusahaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Oke, baik. Saya akhiri.